adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah tiba lagi hari Minggu, kita mau sekolah Minggu hari ini. Kita mau dengerin firman hari ini. Harus tetap semangat ya Kak. Iya, harus tetap semangat, harus tetap sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Walaupun belajar firmannya online, walaupun lihat di handphone, tetapi harus sikap yang baik, harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Amen. Karena udah kelas besar kan ya Kak. Iya, udah besar. pada hebat harusnya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Cici percaya adik-adik berikan sikap yang baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, agar apa yang kami dengarkan Tuhan boleh berbuah di hati kami Tuhan, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Kami ingin berikan sikap yang terbaik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini Kayer mau firman Tuhan, karena ini hari Jumat adalah adik-adik juga walaupun sedang libur karena libur sekolah, tetapi hari Jumat ini adalah tanggal merah. Adik-adik juga nggak belajar online pastinya ya Kak ya, karena libur, karena kita memperingati apa Kak? Hari kematian Tuhan Yesus. Hari kematian Yesus. Tuhan udah mati buat kita, udah hebat. Adik-adik yang kelas besar pasti udah tahu banget ceritanya bagaimana waktu itu Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus dijual oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Dia menjual Tuhan, lalu Tuhan dibawa akhirnya oleh tentara Romawi, diserahkan ke Pontius Pilatus, akhirnya disalibkan di kayu salib. Itu untuk menebus dosa kita. Di manakah bacanya firmannya Kak? Nah, hari ini kita mau baca di dalam Matius 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-56. Nah, adik-adik bisa baca sendiri di rumah. Harus baca. Okay. Karena udah kelas besar harus baca. Apakah kira-kira adik-adik tahu emang kenapa sih Tuhan Yesus diserahkan? Kok Tuhan Yesus mau banget aja sih diseret-seret? Kenapa dia nggak kabur aja Kak? Nah, di situ Tuhan Yesus dia ini merelakan diri untuk menggenapi janji Tuhan untuk menebus manusia. Bukan berarti dia orang jahat, bukan berarti dia orang yang begitu melakukan suatu kejahatan, tapi dia adalah orang yang baik. Tapi orang yang dikasihinya itu menolak dia, nggak mau percaya bahwa dia adalah Tuhan. Wah, adik-adik, Tuhan sudah begitu baik, kasihnya begitu besar. Kira-kira kalau disalib itu emang biasa aja ya kayak dibawa enak itu gimana sih Kak? Kalau orang disalib itu kayak gimana sih? Sakitnya Tuhan tuh waktu itu gimana sih? Gini, diapain aja Tuhan? Kalau disalib itu suatu penderitaan itu nggak langsung mati, tapi penderitaan itu perlahan-lahan, dan maka orang itu akan mati dan dia akan merasakan itu suatu kesakitan yang sangat mengerikan, suatu penderitaan yang sangat dahsyat, dan nggak ada orang yang sama seperti Yesus, nggak ada orang yang sanggup seperti Yesus menanggung sebuah penderitaan itu yang sangat-sangat mengerikan. Adik-adik bisa bayangin gimana kalau adik-adik kena pisau, itu sakit bukan Kak? Kalau kena pisau sakit gak? Beri banget, sakit. Kena ketunjuk paku kira-kira sakit gak Kak? Sakit banget. Tuhan lebih dari itu adik-adik, ketika akhirnya Tuhan Yesus diserahkan ke tentara Romawi, disiksa habis-habis, dipukulin semuanya. Bahkan kata Alkitab mengatakan mukanya pun, bentuknya pun udah tidak menyerupai manusia. Begitu hancurnya. Adik-adik kalau sekarang masih punya kulit yang bagus, masih bisa ngelihat, waktu itu tuh bayangin Tuhan itu udah nggak bisa apa-apa. Semua adik-adik harus bayangin semua mukanya, tangannya hancur ya Kak? Iya benar Ci. Untuk siapa Kak kira-kira? Untuk menebus segala perbuatan dosa manusia. Dia disalibkan itu bukan karena dia salah, tapi dia menanggung akibat dari perbuatan dosa manusia. Sebenarnya kalau misalkan Tuhan menolak, bisa gak sih Kak? Ngapain tebus-tebus dosa manusia? Tuhan itu tiba-tiba nggak mau gitu, bisa gak Kak harusnya? Ya bisa saja, tapi Tuhan itu datang dunia itu sudah dengan sebuah tujuan yang besar, yaitu untuk menyelamatkan manusia, yaitu untuk menghubungkan manusia yang telah jauh daripada itu untuk kembali bersatu dengan Tuhan. Karena Tuhan gak mau itu manusia yang diciptakan itu binasa, tapi Tuhan itu mau semua orang diciptakan itu memperoleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan yang surga suatu kelak nanti. Seperti itu Ci. Adik-adik harus berterima kasih sama Tuhan. Kalau misalkan Tuhan kata nggak mau, aku nggak mau selamatin dunia, kita hari ini binasa ya Kak? Iya pasti binasa. Kita hari ini udah nggak ada di dunia ini, nggak mungkin kita bisa pakai baju yang bagus. Kita udah udah binasa, udah di neraka, udah nggak bisa diselamatkan lagi. Karena satu-satunya penyambung hubungan kita dan Allah adalah Tuhan, benar ya Kak? Iya benar Ci. Apa sih kira-kira poin-poinnya apa Kak? Kenapa Tuhan Yesus
disalibkan tuh untuk kita tuh biar apa aja. Nah, yang pertama adalah ya, catat ya. Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Seluruh, seisi dunia. Baik yang Kristen atau enggak. Semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mati untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya orang yang hanya kiri. Tapi sebenarnya Tuhan itu tujuannya supaya semua orang di dalam dunia ini percaya dan mereka menerima keselamatan daripada Tuhan. Mereka kembali kepada posisi yang sebelumnya, itu bersama-sama dan Tuhan menerima hidup yang kekal daripada Tuhan. Yang pertama, untuk menebus semua dosa umat manusia yang ada di bumi ini. Nah, yang kedua, perhatikan baik-baik ya. Nah, yang kedua, dalam kematiannya segala hutang dosa telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semua dosa-dosa kita, apapun itu, mungkin enggak, aku selama ini waktu itu kan waktu Tuhan Yesus disalibkan kan aku belum lahir. Adik-adik harus tahu kalau Tuhan tidak menyerahkan dirinya, kita nggak akan ada hari ini, kita akan binasa, kita nggak akan diselamatkan, dan kita nggak ada di dunia ini. Jadi sekalipun sekarang adik-adik bilang waktu itu kan aku nggak ada waktu zamannya Tuhan, tapi adik-adik hari ini pasti masih ada yang berbuat dosa. Cici Melisa juga masih suka berbuat dosa. Jadi pengorbanan Tuhan itu udah luar biasa buat kita. Ya, benar. Yang ketiga, Kak. Nah, yang ketiga, Yesus mati untuk memulihkan ini yang paling penting, perhatikan baik-baik. Yesus mati di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, karena ketika manusia itu pertama kali jatuh dalam dosa, itu hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi terpisah. Ingat nggak kisah Adam dan Hawa di Taman Eden? Pasti ingat kan? Nah, hari ini ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan, masih bisa tatap-tatapan dengan Tuhan, masih bisa berbincang-bincang salaman sama Tuhan. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, nah manusia menjadi jauh dari Tuhan. Alam meninggalkan, kemudian Tuhan Adam di mana meninggalkan manusia, dan akhirnya manusia itu penuh dengan keluh kesah, penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Bahkan mereka itu sangat susah untuk mencari nafkah. Kalau mereka di Taman Eden, pasti mereka akan kelimpahan segala sesuatunya. Tapi dosa membuat manusia hidup menderita, menanggung segala perbuatan yang telah mereka perbuat di hadapan Tuhan. Dosa, Cici mau kasih tahu, dosa adalah sesuatu yang berdosa adalah hal yang memisahkan kita dengan Allah, sehingga kita nggak bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Allah, tetapi melalui darah Tuhan yang pengorbanan Tuhan, akhirnya itu yang menghubungkan kita sebagai manusia, akhirnya bisa berdamai dengan Allah, bisa dekat lagi dengan Allah karena pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kan kita bisa berkomunikasi langsung melalui doa kepada Tuhan. Kita mulai bisa datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kalau dulu sangat sulit manusia untuk datang kepada Tuhan karena ada dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Kalau sekarang kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan melalui doa. Adik-adik boleh berdoa kepada Tuhan, berdoa minta pengampunan, berdoa mengucap syukur atas segala pengorbanan Tuhan, bisa datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar setiap doa-doamu. Sekarang hari ini Cici Mel sama Koyer mau tantang adik-adik. Adik-adik pernah gak sih ucapin terima kasih buat pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa, yang bahkan rupanya pun tidak seperti manusia lagi. Cici gak bisa bayangin itu kayak gimana. Pernah gak sih adik-adik mengucapkan, Tuhan terima kasih untuk pengorbanan Engkau telah menyelamatkan aku dari setiap dosa-dosaku, aku yang begitu nakal, aku yang masih suka membuli, aku yang masih suka mencuri, nyontek, berkata kasar. Cici Melisa sama Kayer juga masih belajar. Oleh sebab itu mari sama-sama kita belajar untuk meninggalkan setiap dosa-dosa kita, karena pengorbanan Tuhan itu udah cukup mahal sekali, sangat berharga buat kita semua. Ayat hafalannya tadi seperti yang sebelumnya Kayer udah sebutin, di mana kan tadi? Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik nanti buka baca, apakah bunyinya?
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Cici percaya ini udah sering banget ya. Dia sering banget, Sering pasti banget. mereka udah Kelas hafal. satu udah pasti hebat banget, Yes, udah amen. hafal banget. Tapi yang Cici mau tantang hari ini bukan itu ayat hafalannya. Iya, bukan Itu ayat hafalannya dihafalin buat di rumah. Itu buat kita tahu kalau begitu besarnya kasih Allah mencintai umat manusia sehingga Yeah. mengorbankan Tuhan Yesus buat kita semua, Yeah. mati di kayu salib, menyelamatkan manusia. Tadi kata Kayar membayar lunas hutang-hutang, dan juga yang ketiga apa tadi Kak? Untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Tetapi Cici mau tantang sekarang hari ini, adik-adik tugasnya adalah mari ucapin terima kasih sama Ya. Tuhan, bikin video yang berisi ucapan terima kasih kepada Tuhan. Videonya pendek aja. Ya. Nah, adik-adik bisa taruh handphonenya di depan selfie atau Minta tolong Koko, Cici atau mamanya siapa saja untuk videoin untuk sebentar. videoin sebentar. Ucapin terima kasih. Kalau adik-adik masih bingung kayak gimana, boleh ditulis dulu ucapan terima kasihnya pada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pengorbananmu yang begitu besar untuk aku sehingga aku hari ini masih hidup, Ya. sehingga hari ini Engkau berikan aku keluarga yang baik, Ya. mama papa yang baik, Engkau begitu sangat mencintai aku. Aku terima kasih. Bebas kata-katanya. Ya, bebas Ci. Cici yakin kalau doa itu seperti apa sih Kak? Orang berbicara kan? Seperti kita berbicara sama papa mama kita di rumah, dan kayaknya kita harus berbicara sama Tuhan itu nggak minta doa yang bagus, yang dirangkai dengan kata-kata yang indah. Dan Tuhan itu mau itu dari hati kita Benar. kepada Tuhan. Jadi Cici yakin kalau adik-adik masih bisa berbicara, kayak gimana pun nggak ada yang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar doa itu. Doa itu sama aja kalau kita kayak ngomong, yang penting kita sungguh-sungguh Ya. kita tulus. Ya, oke. Itu Cici minta nggak usah panjang-panjang, yang penting adik-adik sungguh-sungguh aja. Rekamannya Cici Mel sama Koyer tunggu sampai jam 5 sore. Yes, jam 5 sore pasti semua bisa. Pasti semua bisa. Ya. Yang kemarin adik-adik masih malu-malu, mari Cici yakin, Koyer juga yakin, Ya. pasti bisa, pasti berani. Ya, pasti berani. Saya percaya semuanya pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Pasti semangat. Betul, pasti semangat. bisa. Pasti bisa. Amin. Oke, ditunggu videonya. Ingat pengorbanan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan, dan selalu terima kasih sama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menebus setiap dosa. Amin. Yang firman Tuhan hari ini, selalu ingat pengorbanan Tuhan. Jangan Yes. pernah sia-siakan. Yes. Ucapin syukur sama Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya. Mari kakak berdoa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat semua pengorbananmu yang luar biasa bagi kami, anak-anak sekolah minggumu. Hamba berdoa, Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan ajari kami selalu untuk hidup taat, melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan. Ya, Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa pengorbanan itu sungguh luar biasa, dan gak ada yang sepertimu Tuhan, yang datang dalam dunia rela mati untuk menebus kami Tuhan. Kami bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur segala pengorbananmu buat kami Tuhan. Hamba berdoa di sekolah minggu yang berbalas saat pagi hari ini, Allah memberkati mereka semua, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Biar kuasa darah-Mu senantiasa memagari mereka, memberkati, menyelimuti hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dan Anak Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.